Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita setiap hari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah dalam salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, aku berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah pada saat salat malam membaca dengan doa apa? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza qama minal lail iftataha salatahu. Beliau alaihi salatu wassalam ketika bangun salat malam membuka salatnya tadi membaca doa iftitahnya dengan Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima khulifa fihi minal haqqi bi'idnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW membaca doa iftitahnya dengan bacaan yang tadi saya sebutkan ya, yang artinya ya Allah, Rabb malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Engkau menghukumi, memutuskan di antara hamba-hambamu apa-apa yang mereka perselisihkan tentangnya. Berilah hidayah kepadaku dalam hal apa-apa yang diperselisihkan berupa kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberi hidayah petunjuk kepada siapa-siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Banyak dalam permasalahan kehidupan kita ini hal-hal yang diperselisihkan antara umat manusia berkenaan dengan masalah keyakinan dan yang lain-lainnya. Maka penting kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan dari Allah agar Allah memberikan kepada kita petunjuk. Kemudian juga perlu di sini kejujuran hati kita, keikhlasan ketika kita mencari kebenaran. Benar-benar agar hawa nafsu kita ini kita tundukkan untuk mengikuti kebenaran. Jangan sampai dalam hidup ini yang ada adalah mengikuti hawa nafsu, tapi mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Di antaranya mungkin hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia adalah tentang masalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum ini. Saya bacakan wasiat beliau dulu ketika beliau alaihi salatu wassalam pulang dari Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Nabi SAW menunaikan ibadah haji selama hidupnya hanya satu kali, dan itu disebut Haji Wada, haji perpisahan. Karena setelah beliau menunaikan ibadah haji, maka di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Sedangkan hajinya dilakukan di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah.
Selesai menunaikan ibadah haji, beliau hari Rabu tanggal 14 Dzulhijjah bertolak meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Pada tanggal 18 Dzulhijjah, setelah 4 hari perjalanan, beliau singgah beristirahat di suatu lembah yang bernama Ghadir Khum. Jaraknya dari kota Mekah 156 km. Dan jaraknya dari kota Madinah, Ghadir Khum itu 196 km. Kita membayangkan ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan rombongan jamaah haji dari Mekah sampai ke Ghadir Khum ini baru 156 km, perjalanannya 4 hari. Dari tanggal 14 Dzulhijjah sampai 18 Dzulhijjah. Nabi SAW ketika menunaikan ibadah haji berangkat dari Madinah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. 9 hari perjalanan. Dalam keadaan mereka berihram dari Dzulhulaifah yang sekarang bernama Bir Ali, pakai pakaian ihram. Bahkan ada juga di antara sahabat wanita yang melahirkan di Dzulhulaifah, di Bir Ali, yaitu Asma binti Umais radhiyallahu anha, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melahirkan anak yang bernama Muhammad. Tetap dilanjutkan perjalanan hajinya, berihram dari Dzulhulaifah. Sini bagaimana beratnya perjalanan di masa dahulu. Bahkan jangankan di masa Nabi SAW, ada seorang jamaah haji dari Malaysia menceritakan kisah perjalanan hajinya tahun 1924 Masehi, 98 tahun yang lalu. Perjalanan naik kapal dari Malaysia ke Jeddah itu 13 sampai 17 hari kapal laut. Nanti dikarantina dulu sebelum pelabuhan Jeddah 2 hari. Dan kapal besar tidak bisa masuk pelabuhan Jeddah karena banyak batu karang. Pakai perahu-perahu kecil diangkut ke pelabuhan Jeddah. Setelah itu istirahat di kota Jeddah, kemudian berangkat ke kota Mekah naik kereta delman yang ditarik oleh keledai. Perjalanan 2 hari dari Jeddah ke Mekah. Di tengah perjalanan berhenti di satu tempat yang bernama Bahrah, bermalam. Di antara kesulitannya, persediaan air bersih, air minum terkadang dicuri oleh para pencuri di sana. Kemudian juga perjalanan dari Mekah ke Madinah sampai berhari-hari perjalanannya. Tidak pakai bis ber-AC seperti sekarang, apalagi ada kereta cepat ya, 2,5 jam sampai. Perjalanan dari Mekah ke Madinah berhari-hari. Dan terkadang juga menghadapi begal, perampok yang merampok saat itu. Sebelumnya ketika masa dinasti dari Khilafah Utsmaniyah, itu jamaah haji itu dikawal oleh para tentara dari Khilafah Utsmaniyah gitu ya. Tapi di tahun 1924 sudah runtuh Khilafah Utsmaniyah. Saat itu sudah tidak ada pengawalan dari tentara Daulah Utsmaniyah. Itu sekedar contoh saja betapa beratnya perjalanan haji dahulu dibandingkan sekarang. Maka tentu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak mengeluh. Boleh jamaah haji komplain kepada travel, maktab, boleh. Tapi bukan dalam pengertian banyak hal-hal yang kadang terjadi di luar dugaan, di luar kesengajaan. Kehabisan air misalnya di tempat penginapan. Kadang bisnya itu AC-nya mati, tiba-tiba panasan, gerah. Supirnya dan kondekturnya tersesat untuk membawa jamaah dari Mekah ke Mina, ke tenda, ke kemah. Nggak datang-datang, nggak sampai-sampai, muter-muter terus gitu kan. Yang membuat terpancing emosi jamaah haji sampai marah-marah, mau memukul supir dan seterusnya. Ini terkadang terjadi. Ya, kita kembali kepada kisah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Utsman Al-Khamis, Habibullah, salah seorang pakar sejarah dari Kuwait, bahwa Nabi SAW memiliki kebiasaan kalau melakukan perjalanan safar itu melakukan
melakukan perjalanannya ba'da asar, sampai singgah istirahat di tempat peristirahatan itu setelah subuh, ketika subuh masuk subuh. Tentu ketika maghrib isya ada untuk sholat gitu ya. Tetapi perjalanan nanti dari subuh itu istirahat. Mereka yang berzikir, baca Al-Quran, sarapan, juga kendaraan yang ditungganginya juga kan perlu istirahat, unta, kuda, keledai perlu istirahat. Sebagian juga jalan kaki. Setelah zuhur, pada saat berada di Ghadir Khum, selesai sholat zuhur, Nabi SAW memberikan khutbah, memberikan wasiat. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Ketika kita menyampaikan nasihat, dipilih juga waktunya yang tepat. Nabi SAW tidak menyampaikannya tadi ba'da subuh dalam keadaan jamaah atau sahabat dalam keadaan lelah ngantuk. Tapi dipilih pada saat fresh, setelah mereka istirahat, qailulah, bangun sholat zuhur, masih segar. Di situ Nabi SAW berwasiat. Isi wasiatnya diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, di antaranya dalam Sahih Muslim. Setelah Nabi SAW memberikan muqaddimah ya, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, lalu isinya sebagaimana dijelaskan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan bersabda, amma ba'd ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yusiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba. Wahai manusia sekalian, wahai sekalian manusia, sudah dekat waktunya malaikat pencabut nyawa akan datang menjemputku dan aku siap menerimanya. Ini muqaddimah sebelum Nabi SAW menyampaikan wasiat bahwa beliau dalam waktu dekat akan meninggal dunia. Ini menunjukkan para sahabat akan lebih perhatian. Apa ini wasiat yang akan disampaikan beliau sebelum saatnya nanti datang ajal Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berpesan, wa ana tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan pada kalian ini ada dua hal yang sangat berharga. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Ambillah isi Al-Quran dan berpegang teguhlah dengannya. Yang kedua adalah wa ahlu baiti. Aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Sampai 3 kali Nabi SAW menyampaikan, aku ingatkan kalian semuanya agar memuliakan, menghormati dan tidak mendolimi keluargaku. Diulangi sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Lalu Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sedang duduk, digandengnya, diangkatnya berdiri, digandengnya. Lalu Nabi SAW bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allahumma walin man walahu wa adin man adahu. Barang siapa menjadikan aku sebagai walinya, maka jadikan Ali juga sebagai walinya. Ya Allah, tolonglah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhi Ali. Ya. Ini hadis atau wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum. Untuk hadis yang pertama dalam Sahih Muslim tidak ada ragu lagi tentang kesahihannya. Adapun riwayat yang Imam Ahmad tadi yang dikatakan Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, ada perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang kesahihannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Adapun banyak dari para a'imah dan ulama hadis lainnya yang mensahihkan.
baik dari dahulu maupun yang sekarang gitu ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan seandainya hadis ini sahih, tapi maknanya tidak seperti apa yang diyakini oleh kaum Syiah. Kaum Syiah menganggap wasiat Nabi SAW di Ghadir Qum sebagai suksesi kepemimpinan. Menurut mereka, Nabi SAW berwasiat agar sepeninggalku nanti Ali lah yang menjadi khalifah, Ali lah yang menjadi imam kaum muslimin. Ini menurut keyakinan mereka dari hadis tersebut. Hadisnya sama dengan hadis Ahlussunnah dalam hal ini ya. Tetapi pemahamannya mereka memahami bahwa itu wasiat dari Nabi SAW pada para sahabat semuanya untuk menjadikan Ali sebagai imam kaum muslimin sepeninggal beliau. Ini yang nanti kita akan bantah, meluruskan supaya tidak salah dalam memahami ya. Kemudian kaum Syiah juga memahami lagi, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 67. Di surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan dari Rabb-Mu kepadamu. Kalau kamu tidak menyampaikan, tidak melakukan hal ini, maka engkau tidak menyampaikan amanah Allah, tidak menyampaikan risalah Allah. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Ayat ini ditafsirkan oleh mereka bahwa ayat ini berisikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Ali lah yang berhak untuk menjadi imam sepeninggal Rasulullah SAW. Adapun menurut Ahlu Sunnah, ayat ini berisikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan semua wahyu Allah. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Dan ayat ini juga berlaku bagi para ulama pewaris para nabi dan rasul. Untuk menyampaikan risalah Islam ini jangan sampai menyembunyikan kebenaran karena ingin kepentingan dunia atau karena takut dari resiko yang dihadapi bagi orang pejuang kebenaran. Tentu Nabi SAW telah menyampaikan risalah Islam dengan sebenar-benarnya. Bahkan Allah SWT turunkan ayat di surat Al-Maidah ya, waktu haji wada di Arafah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Menurut kaum Syiah, surat Al-Maidah ayat 67, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik," itu turunnya di Ghadir Qum menurut mereka. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ayat ini turun sebelum haji wada. Sebelum haji wada. Adapun kapannya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar mengatakan turunnya di Mekah. Sebagian ulama lagi mengatakan, kebanyakan ulama turunnya di Madinah. Tapi di Madinahnya kapan? Ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah, tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-9. Yang jelas mereka sepakat sebelum haji wada ayat ini turun. Nanti kita akan bahas lagi ya. Untuk lebih memudahkan bagaimana memahami wasiat Nabi SAW di Ghadir Qum ini, para ulama kita menceritakan adanya latar belakang, adanya kronologis sehingga Nabi SAW berwasiat di Ghadir Qum tersebut. Kisahnya di tahun ke-10 Hijriah, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid dan pasukan kaum muslimin berangkat ke Yaman. Utusan ke Yaman untuk berdakwah.
Ketika dakwah dihalal-halali, maka kaum muslimin berperang, gitu kan. Kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah. Arti ghanimah ini apa? Ya, harta rampasan perang. Ya. Diterjemahkannya seperti itu. Tapi jangan disalahpahami. Ya, belajar di mana aja? Di sini ada hadiah mushaf Al-Quran untuk antum ya. Ya. Tadi sampai mana? Ya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah, kurang lebihnya ya. Tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Khalid bin Walid. Sedangkan ini kejadian 6 bulan sebelum Ramadan di tahun ke-10 Hijriah. Berarti sekitar 2 tahun saja sejak keislamannya sudah dipercaya oleh Nabi SAW, diamanati untuk memimpin pasukan. Dan sebagian dari tentaranya juga ada orang-orang yang baru masuk Islam juga, seperti Buraidah radhiyallahu anhu yang masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tadi masalah ghanimah, pengertian rampasan perang jangan dipahami dengan pemahaman yang salah bahwa kaum muslimin masuk ke rumah-rumah orang kafir dirampas harta mereka. Tidak ada seperti itu. Makanya dikatakan rampasan perang, artinya harta yang didapat oleh kaum muslimin ketika kaum kufar kalah dalam perang, maka harta mereka itu menjadi milik kaum muslimin. Adapun terjemahannya bahasa Arabnya tadi ghanimah. Indonesia terkenalnya dengan bahasa rampasan perang atau pampasan perang gitu ya. Tapi jangan dipahami salah. Rampasan artinya merampas secara paksa dari rumah-rumah mereka pada saat kondisi tidak perang, tidak. Tapi ini setelah terjadi peperangan, mereka kalah, hartanya milik kaum muslimin. Harta ghanimah itu meliputi apa saja? Ya, apa saja? Coba acungkan tangan biar saya dengar jelas. Apa? Apa? Kurang jelas. Binatang, ya bagus. Fadhal, ada hadiah. Tadi silahkan. Ya, tawanan perang. Tawanan perang, Fadhal. Hadiah juga. Silahkan. Tawanan perang, hewan-hewan ternak, uang, senjata, pakaian perang, gitu ya, macam-macam. Mungkin kalau ada emas juga emas, seperti di waktu kerajaan Persia Kisra ya, ke kerajaan Persia tumbang gitu kan, banyak juga harta ghanimahnya berupa emas. Gitu. Ya. Pada saat itu di Yaman, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengutus utusan kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bayangkan, kalau dahulu mengutus orang, kalau sekarang mungkin pakai email atau apa cepat sekali ya. Dari Yaman pergi bawa orang surat kepada Nabi SAW menyebutkan bahwasannya kami sudah menang dalam peperangan dan memiliki ghanimah. Silahkan ada pasukan yang datang untuk mengambil ghanimah. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk ke Yaman membawa pasukan juga di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Nabi SAW memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menerima ghanimah tersebut dan nanti membawanya di musim haji ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sedangkan pasukan yang Khalid bin Walid kembali ke Madinah tidak membawa ghanimah. Ini kalau kita perhatikan, Nabi SAW melakukan aklus dan pergantian tentara 6 bulan. Kita teringat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Beliau sedang keliling kota Madinah ya, ke dalam melihat, mendengar ada suara perempuan di rumah, dalam rumah yang sedang kesepian karena suaminya berjuang berjihad di jalan Allah, tidak pulang, belum pulang. Yang intinya dalam senandung perempuan itu mengatakan kalau bukan karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan bergetar. Gitu.
Artinya dia mungkin sampai berzina, naudzubillah, tapi karena ada rasa iman, takut pada Allah, dia tetap sabar. Umar mendengar ucapan seperti itu, datang ke putri beliau Hafsah radhiyallahu anha. Perempuan itu bisa sabar berapa lama sih ditinggal suami? 6 bulan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan aturan bahwa tentara itu tidak boleh lebih dari 6 bulan ketika sedang bepergian berjihad di jalan Allah, membebaskan negeri-negeri di luar luar Madinah. Ini sekedar contoh, kan juga penting bagi kaum laki-laki ketika hendak bekerja di luar negeri atau di luar pulau. Perhatikan juga jam untuk bertemu dengan keluarga atau waktu untuk bertemu dengan keluarga. Jangan sampai dengan waktu yang lama yang akan bisa merusak keimanan kitanya sendiri, yang kaum laki-laki dan juga perempuan juga. Apabila dalam pergi yang waktu lama, minta keridhaan istri dan juga diperhatikan sejauh mana kesabaran istri, keimanan istri, istiqomah istri untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak sampai selingkuh. Pengertian selingkuh bukan hanya zina saja kan, tapi ketika berpacaran dengan laki-laki lain dan lain sebagainya sudah termasuk bentuk perselingkuhan, dan kaum laki-lakinya juga sama. Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dan pasukannya bertemu di sana di Yaman. Ada serah terima ghanimah. Lalu Ali radhiyallahu anhu berhak dari sebagian harta ghanimah. Harta ghanimah ini pembagiannya siapa yang tahu? Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Yang belum dapat hadiah silakan jawab. Surat apa tentang pembagian ghanimah? Acungkan tangan supaya tidak, ya. Silakan. Surat Al-Anfal ayat 41. Pembagiannya 4/5 untuk mujahidin, di samping gaji yang mereka dapatkan. 1/5-nya dalam surat Al-Anfal ayat 41 dijelaskan itu milik Allah, Rasul, karib kerabat, kemudian juga anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Siapa yang hafal surat Al-Anfal ayat 41? Wa'lamu, siapa? Wa'lamu, ya, dari para santri penghafal Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41 tentang ghanimah. Siapa yang hafal? Ya, nanti bisa dibaca ya, dicatat surat Al-Anfal ayat 41. Ali radhiyallahu anhu berhak karena dalam pembagian tersebut ada karib kerabat. Ali radhiyallahu anhu termasuk kerabat Nabi SAW, berhak. Ketika beliau memiliki sebagian dari ghanimah tersebut, beliau miliki, ada sebagian mujahidin dari pasukan Khalid bin Walid, anak buah dari Khalid bin Walid, merasa marah, tidak suka dengan sikap Ali radhiyallahu anhu tersebut. Akhirnya sampai kepada benci kepada Ali. Di antaranya Buraidah radhiyallahu anhu. Ya, saya katakan Buraidah baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sehingga sampai tahun ke-10 itu baru 3 tahun saja. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu masuk Islam ketika usia 10 tahun di Mekah. Dakwah Nabi SAW, dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian setelah itu sampai 10 Hijriah ditambah 23, usianya saat itu sudah 33 tahun dan sudah 23 tahun berislam. Dan jasanya sangat besar untuk kaum muslimin. Ikut berperang dalam banyak peperangan dan yang sebagainya, luar biasa. Dan masalah beliau memiliki sebagian dari ghanimah tadi itu bukan satu kesalahan, memang hak beliau. Tapi bisa jadi sahabat yang membenci Ali tadi belum tahu tentang aturan tersebut, belum paham misalnya ya.
merasa barangkali kok lancangnya belum menyerahkan ke Rasulullah SAW sudah langsung dimiliki sebagian. Ada rasa tidak suka. Tapi gentlenya sahabat, ketika sahabat ini pulang ke Madinah, melaporkan kepada Nabi SAW apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Hal itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, gitu ya. Dalam Sahih Bukhari, di antaranya dalam Sahih Bukhari, ya, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Nabi SAW mengutus Ali untuk menemui Khalid bin Walid agar mengambil 1/5 harta rampasan perang. Aku adalah orang yang membenci Ali ketika itu, ya. Terus sampai setelah itu Nabi SAW bertanya ketika sudah pulang ke Madinah, ya, wahai Buraidah, apakah kamu membenci Ali? Aku menjawab, iya. Ini berani tegas, gitu ya, kepada Rasulullah SAW, sepupu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekaligus mertua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pasti beliau menyayangi Ali. Tapi ketika ditanya apakah kamu membenci Ali, dia jawab iya, karena saat itu beliau membenci Ali Buraidah. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan kamu benci beliau, jangan kamu benci Ali, karena sebenarnya ia berhak mendapatkan harta rampasan perang lebih dari itu. Kan tadi mengadu kan, bahwasanya Ali telah memiliki sebagian dari rampasan perang tadi. Nabi SAW menyebutkan lebih dari itu beliau berhak. Maka Buraidah ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, beliau mengatakan, saya setelah mendapatkan perintah nasihat dari Nabi SAW, maka orang yang saya cintai setelah Rasulullah SAW adalah Ali. Rubah itu hatinya tadi, berubah total 180 derajat, mencintai Ali radhiyallahu anhu dengan sebenar-benarnya cinta. Dan itu bukan basa-basi, benar-benar dari hati. Ini menunjukkan bagaimana kesiapan sahabat untuk sami'na wa ata'na, untuk taat, itu luar biasa sekali. Kemudian ada lagi sahabat yang lain dalam riwayat lain, ya, 4 orang ngadu lagi kepada Nabi SAW tentang Ali tadi yang dilakukan oleh Ali di Yaman. Nabi SAW seperti tidak mendengar, tapi ada rona wajah merah tidak suka, tidak mendengar informasi seperti tadi. Tapi sampai 4 orang yang menyampaikannya, baru Nabi SAW marah kepada mereka. Apa yang kalian inginkan dariku tentang Ali ini? Maka beliau pun memberikan nasihat kepada mereka. Ma turiduna min Ali, ma turiduna min Ali, ma turiduna min Ali. Inna aliyan minni wa ana minhu. Sesungguhnya Ali itu dariku dan aku dari Ali. Gitu. Maksudnya di sini, ya, bahwasanya Ali itu bagian dariku dan saya bagian dari Ali. Wa huwa waliyun kulli mu'minin min ba'di. Dan dia itu menjadi kekasih setiap mukmin sepeninggalku. Ini pembelaan Nabi SAW kepada Ali yang memang tidak salah. Bahkan terkadang Nabi SAW juga marah menegur kepada seorang sahabat. Contoh gini, pernah dalam riwayat yang sahih, ya, ada salah paham antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan suatu ucapan tidak disengaja menyinggung perasaan Umar dan Umar marah. Abu Bakar menyesal, minta maaf. Umar tidak memaafkan karena masih jengkel. Sampai Umar pulang ke rumah. Abu Bakar gelisah, galau, datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat di wajah Abu Bakar lagi galau. Kelihatannya kau sedang galau, ya Abu Bakar. Ya benar. Diceritakan, saya tadi berbuat salah, keliru, mengucapkan satu ucapan yang menyinggung perasaan Umar. Saya minta maaf. Umar tak memaafkan. Rasulullah SAW mendoakan, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Semoga Allah mampuni kamu wahai Abu Bakar. Selesai. Manusia keliru, khilaf, salah, menyesal, minta ampun.
Saya mendoakan. Tapi Rasulullah SAW marah kepada Umar, kok tidak mau menerima maaf dari Abu Bakar. Umar sendiri di rumah baru menyesal, kenapa ya tadi saya tidak menerima maaf Abu Bakar. Datang cari Abu Bakar ke rumahnya, tidak ada. Umar cari lagi sampai bertemu di majelis Rasulullah SAW. Ini yang saya pikirkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu khawatir kalau sampai nanti beliau meninggal dunia atau Umar meninggal terlebih dahulu, belum sempat memaafkan Abu Bakar, nanti urusannya bisa sampai di akhirat. Maka beliau ingin segera menyelesaikan masalah di dunia tadi untuk saling bermaafan. Rasulullah SAW marah menegur kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa kamu menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau itu jasanya sangat besar sekali untuk Islam, tidak boleh disakiti. Padahal di satu sisi kekeliruan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi marah Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu anhu yang menyikapi kesalahan Abu Bakarnya tidak secara proporsional saat itu. Tapi alhamdulillah setelah Nabi SAW menegur juga, bahkan sebelum menegur pun Umar sudah ingin memaafkan, clear lagi masalahnya. Jadi selesai masalah. Banyak permasalahan di kalangan sahabat, terkadang ada salah paham, miskomunikasi, berakhirnya dengan selesai. Gitu kan? Makanya dikenal mereka itu sebagai orang-orang yang ruhama'u bainahum. Tetapi sebagian dari manusia, termasuk orang-orang yang memiliki pemahaman Syiah di sini, memiliki ajaran kebencian terutama kepada para sahabat. Dipeliharanya kebencian tersebut. Dan tidak jujurnya, ketika permasalahan perselisihan di antara mereka sudah selesai, itu tidak diceritakan sudah selesainya, tetapi terus diperbesar ketika sebelum selesainya. Bagaimana adanya khilaf antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ketika sampai terjadi perang Siffin, gitu kan? Banyak korban. Perbedaannya di antaranya penyebabnya adalah karena adanya perbedaan dalam hal skala prioritas. Ali radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah belum bisa melaksanakan hukum qisas kepada para pembunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Dengan pertimbangan apabila dilakukan saat itu juga akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, akan menimbulkan perang saudara. Karena banyak dari mereka ini memiliki kaum lagi kerabatnya yang akan membela, kesukuannya kuat, sedangkan keislaman mereka juga belum lama. Maka Ali menunda proses untuk penangkapan kepada para pembunuh Khalifah Utsman, ditunda, tapi tetap nanti akan dihukum, gitu ya, dengan hukum yang setimpal. Tetapi sebagian sahabat yang lain merasa ini harus segera ditangkap dan dihukum supaya menimbulkan efek jerah. Termasuk Muawiyah radhiyallahu anhu meminta supaya dihukum terlebih dahulu baru saya akan berbaiat. Belum lagi nanti ada pihak ketiga, orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam, yang memprovokasi, gitu ya. Ini sekedar contoh sampai terjadinya peperangan. Tapi diakhirinya dengan adanya tahkim, yaitu perdamaian. Perdamaian di antara kaum muslimin. Ya. Kembali di sini Ali radhiyallahu anhu, ada sebagian dari sahabat yang sempat dan tidak suka. Tapi yang lebih lagi, ada kejadian lagi. Setelah beliau di Yaman, beliau hendak membawa ghanimah, harta zakat untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW di Mekah. Sesuai dengan kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW bertemu di Mekah. Beliau pergi ke Mekah terlebih dahulu, tidak bersama pasukannya. Maka beliau sampaikan kepada wakilnya dan kepada pasukannya, tolong ini amanah. Hewan-hewan tunggangan seperti unta, kuda, misalnya keledai, yang merupakan ghanimah dan zakat yang akan diserahkan kepada Rasulullah SAW, jangan ada seorang pun yang menungganginya. Dan pakaian-pakaian baru yang akan diserahkan kepada Rasulullah SAW, jangan ada yang memakai. Itu pesan dari pemimpin. Ali duluan bertemu dengan Nabi SAW di Mekah.
Mereka ketika dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah, perjalanan panjang, berhari-hari gitu ya, kendaraan yang mereka tunggangi sudah lelah. Daripada nunggu lagi istirahat lama, ini aja kendaraan yang masih belum ada yang nunggangi ini, kan dipakai, apa salahnya lah gitu kan. Mereka menganggap remeh larangan pemimpin mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pakaian yang dilarang dipakai, pakaian mereka mungkin sudah berhari-hari gitu kan, belum sempat dicuci. Ini aja pakaian baru dipakai. Nanti sampai di Mekah bisa kami cuci lagi, kami lipat lagi, serahkan kepada Nabi SAW. Menganggapnya hal yang murah wajar. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika kembali sudah sampai Mekah, pasukan kan lebih lambat kan, kalau beliau sendiri lebih cepat. Pasukan sudah dengar, sudah dekat. Akhirnya Ali dari Mekah menjumpai pasukan ini. Dapat informasi bahwasanya pasukannya tadi melanggar larangannya tadi. Maka di situ Ali radhiyallahu anhu yang usianya masih 33 tahun marah besar kepada anak buahnya yang tidak taat kepada beliau. Marah luar biasa. Di sini pasukan yang dimarahi tadi jadi kesal, jengkel sama Ali radhiyallahu anhu. Kok begini aja marah misalnya kan? Karena tadi bisa jadi sebagian dari mereka juga belum lama masuk Islamnya, belum kuat ketaatannya dan lain sebagainya ya sebagian. Ketika mereka sampai ke Mekah, lapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengademkan, tetapi Nabi masih sibuk dengan manasik haji kan. Ketika selesai haji, karena pasukan ini berasal dari Madinah, Nabi ketika istirahat di Ghadir Khum ini kesempatan untuk menyampaikan wasiat, lagi menegaskan untuk jangan ada seorang pun yang membenci Ali radhiyallahu anhu, bahkan harus mendukung, loyal kepada Ali. Jadi bukan masalah suksesi wasiat untuk Ali jadi imam. Kalau masalah itu tentu beliau akan sampaikannya di Arafah atau di Mina waktu haji bersama 120.000 jamaah haji dari sahabat. Adapun yang bersama beliau di Ghadir Khum hanya 70.000 yang mereka itu tinggal di Madinah atau sekitar kota Madinah. Adapun yang berasal dari Taif, dari Yaman, dari Mekah, mereka tidak ikut bersama Nabi SAW di Ghadir Khum. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Ghadir Khum itu tempat perpisahan jamaah haji ke rumah mereka masing-masing. Saya katakan tadi jaraknya dari Mekah 156 km. Penduduk Mekah tidak ikut ke Ghadir Khum, penduduk Taif tidak ikut, penduduk Yaman tidak ikut. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang memahami wasiat itu sebagai suksesi untuk Ali menjadi khalifah. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang memahami seperti itu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu-nya sendiri tidak memahami seperti yang dipahami oleh kaum Syiah sekarang. Ini perlu kita pakai logika juga. Di antaranya kalau Nabi SAW akan berwasiat Ali menjadi pemimpin, tentu akan berwasiatnya dengan ucapan yang tegas. Kalau tadi maknanya bisa di beda tafsir, multi tafsir gitu kan. Tapi yang benar adalah tadi Ali sebagai agar kita cinta, loyalitas, jangan memusuhi, yang lebih tepat. Karena tadi ada latar belakang kisah sebelumnya. Dan kalau menjadi imam tadi tidak mungkin, karena sahabat mustahil. Mereka yang sudah rela berkorban, berhijrah, berbagai macam pengorbanan mereka di jalan Islam, kok tiba-tiba Nabi SAW wafat, mereka berkhianat. Tidak mungkin. Kalau mereka berkhianat semuanya, maka kita katakan naudzubillah, Nabi Muhammad SAW gagal dalam hal membina umat, mendidik sahabat. Tidak mungkin, mustahil Nabi SAW gagal. Kemudian kita ingat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah sampai akhir hayatnya sebelum meninggal sakit. Beliau berwasiat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai sekretaris beliau. Nanti kalau saya meninggal dunia, yang menjadi imam kaum muslimin khalifah adalah Umar bin Khattab.
dicatat oleh Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Wasiat itu tidak disampaikan oleh Abu Bakar dalam khutbah di kalangan halayak ramai, tidak. Hanya orang tertentu sedikit sekali yang mendengarnya. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, dibacakan wasiat itu kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin semuanya taat membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu membaiat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu taatnya para sahabat kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mentaati wasiat beliau yang disampaikannya padahal mereka tidak mendengar langsung. Bagaimana mungkin mereka mendengar langsung wasiat dari Rasulullah SAW lalu mereka tidak mentaatinya, berkhianat? Mustahil hari ini terjadi. Bahkan Ali radhiyallahu anhu pun tidak punya pemahaman seperti itu. Tidak mungkin Ali kalau memahami beliau itu dapat amanah wasiat untuk jadi imam, tidak mungkin beliau akan diam. Beliau akan menyampaikan yang hak meskipun pahit. Tapi karena tidak ada pemahaman seperti itu, beliau tidak menyampaikan. Ini makanya pentingnya pemahaman yang benar. Kalau dalilnya sahih misalnya benar, tapi istidlalnya, penggunaan terhadap dalil tersebut, kita harus mengikuti jejak manhaj metodologi dari salafus saleh, bagaimana kesepakatan para sahabat itu jadikan ukuran. Penyimpangan akibat kesalahan dalam metodologi itu lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima dan Nagasaki, lebih dahsyat daripada bencana alam tsunami di Aceh. Karena kalau masalah infrastruktur hancur, insya Allah tidak lama bisa diperbaiki lagi bangunan dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi kalau kesalahan metodologi ini sudah mengakar, perbaikannya bisa beratus-ratus tahun lamanya. Untuk merubah lagi, memperbaikinya lagi beratus-ratus tahun. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, ketika Daulah Fatimiyah runtuh, memulai lagi pendidikan dan lain sebagainya butuh waktu untuk mengembalikan negeri Mesir dari pemahaman yang batil. Sudah waktu adzan belum? Sudah? Ya, adzan dulu ya. Kita tunda sebentar.
kisah sejarah tadi ya, bagaimana pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin di satu lembaga gitu ya, pemimpin dalam rumah tangga dan seterusnya gitu ya, yang lebih luas lagi, itu penting sekali. Jangan sampai kita tidak terlatih untuk mentaati dalam masalah pemimpin selama bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering terjadi perselisihan, persengketaan dan sebagainya dari mereka yang bekerja dalam satu tim gitu ya, dikarenakan ketidaktaatan, masing-masing menginginkan pendapatnya, yang bisa jadi beristihad sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham, kita sudah bersama-sama bekerja sama dalam satu tim, dan kita sudah mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin, ya kita taati selama dalam ketaatan pada Allah. Itu penting. Orang safar saja, 3 orang safar, suruh 1 orang untuk diangkat jadi pemimpin, supaya manfaatnya diantaranya supaya tidak timbul nantinya ada perselisihan di tengah perjalanan. Ya, kita bahas setelah Isya ini firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 67 ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yahsimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan wahai Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi dan rasul yang lain dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggil nama mereka. Tidak dipanggil ya ayuhan rasul atau ya ayuhan nabi. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim, nama mereka. Ini berarti di sini adanya kekhususan, keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi SAW sendiri menyatakan ana sayyidu walad Adam, saya adalah pemimpin dari semua anak manusia. Ada keutamaan Nabi SAW yang lebih dibandingkan para rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 253, tilkal rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami utamakan sebagian dari sebagian yang lain. Bagaimana Ustaz dengan firman Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli? Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasulnya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya pengertian la nufarriqu baina ahadin min rusuli tidak membeda-bedakan dalam hal keimanan kepada mereka. Jangan sampai kita mengimani sebagian rasul dan mengkufuri kepada sebagian yang lain, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua maknanya, tidak boleh mengunggulkan seorang nabi atau seorang rasul kemudian merendahkan dan menjatuhkan rasul yang lain. Adapun adanya keutamaan rasul dengan yang lain itu memang ada. Bahkan juga dalam Al-Quran disebutkan ada juga para rasul yang disebut ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Yaitu siapa saja mereka itu? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Ya ayuhan rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau engkau tidak menyampaikannya, tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan amanahnya, risalahnya. Wallahu yaqsimuka minan nas. Allah yang akan memelihara engkau dari gangguan manusia. Jadi punya makna secara tersirat, janganlah engkau takut kepada manusia. Allah yang akan menjaga engkau, menjaga. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, sebelum ayat ini turun, Nabi SAW sering dijaga oleh para sahabat. Kalau sedang berkemah, bepergian ya, kemudian
kemah ataupun di pohon dan lain sebagainya. Pokoknya ada jaga malam, sahabat yang jaga malam. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi, sudah ada penjagaan dari Allah. Dilarang lagi sahabat untuk menjaganya. Ketika ayat ini sudah turun. Pernah juga Nabi SAW tidur, sedang istirahat di bawah pohon sambil menggantungkan pedangnya. Ada orang Arab Badui kafir datang, ambil pedang itu dan mengatakan, "Ya Muhammad, siapa yang dapat menghalangi kamu dariku ini?" Nabi SAW dengan tenang menjawab, "Allah." Bergetar tangan orang Arab Badui itu, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau yang menghunuskan pedang kepada musuh, "Siapa sekarang yang dapat menghalangimu dariku?" Orang itu minta maaf, dimaafkan oleh Nabi SAW. Akhirnya dalam riwayat masuk Islam. Ini luar biasa ya, tawakal Nabi SAW dan penjagaan dari Allah luar biasa. Ketika di Mekah Nabi dijaga, ketika dikepung oleh kaum musyrikin Mekah itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, Allah jaga, melindungi sampai mereka tertidur semuanya. Nabi bisa keluar dari rumah dengan mudahnya. Kemudian mengamanati Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW, dan juga untuk membagikan amanat-amanat harta yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, yang menitipkannya orang-orang musyrikin kafir Quraisy Mekah. Karena Nabi SAW dikenal sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya amanah. Maka Nabi pesan, mau hijrah, ini amanat milik si fulan, Ali radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk mengembalikan. Ketika Nabi SAW juga hijrah kan, bersembunyi dulu di Gua Tsur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jatuh dari kuda itu, jatuh terus kudanya, tidak bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk melukai apalagi membunuhnya. Sampai akhirnya pulang lagi. Di Madinah pun begitu, peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Dari peperangan usaha dari musyrikin untuk membunuh Nabi SAW, Allah menjaga, melindungi. Orang Yahudi juga berkhianat ingin membunuh Nabi SAW, Allah melindungi. Tapi kalau Nabi SAW luka, wajar. Di Uhud berdarah, waktu ke Taif berdarah, gitu ya. Sempat diracun oleh wanita Yahudi, diberi daging hadiah, dimakan oleh Nabi SAW, ternyata mengandung racun. Ada sahabat yang langsung meninggal. Allah jaga, Allah lindungi Nabi SAW sehingga tidak meninggal dengan sebab racun tersebut. Tapi pengaruh dari racunnya itu terus sampai di akhir hayatnya. Nabi sebelum meninggalnya pun merasakan pengaruh dari racun itu pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, para sahabat, manusia biasa yang merasakan luka. Jadi aneh kalau di zaman sekarang ada orang yang belajar ilmu kekebalan supaya kebal, tapi cara-caranya akhirnya dengan cara-cara kesyirikan. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempelajari ilmu-ilmu kekebalan tersebut. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Orang musyrikin Mekah, orang munafik, orang Yahudi, gitu kan? Kalau ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang batil, bahwasanya perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan bahwa Ali radhiyallahu anhu sebagai imam, maka ayat ini mengandung makna bahwa para sahabat yang lain yang tidak mengikuti wasiat tersebut sebagai orang yang kafir. Alhamdulillah. Bahayanya seperti itu. Jadi kita kaum muslimin itu berusaha untuk menjaga persatuan dan keutuhan ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Jangan mudah-mudahan untuk berselisih, bermusuhan. Tapi hendaknya orang yang mengaku sebagai muslim harus tahu dasar-dasar yang kita ini untuk bisa bersatu bersama tadi. Jangan menginginkan persatuan tapi di belakangnya melecehkan Islam. Melakukan suatu keyakinan-keyakinan, menyebarkan sesuatu hal yang membahayakan, yang merusak Islam itu sendiri. Ketika mereka menuduh sahabat khianat, menuduh Nabi SAW gagal membina para sahabat. Pada dasarnya menuduh Nabi SAW, melecehkan Nabi Muhammad
kita pahami. Jangan artinya terbawa dengan hawa nafsu. Mereka berdalilnya apa sih dari ayat ini kok ditafsirkannya bahwasannya ini amanat dari Allah untuk menyampaikan bahwa Ali sebagai khalifah. Ada riwayat dikeluarkan oleh Al-Wahidi, ya, juga oleh Ibnu Asakir dari jalan Ali bin Abis, dari Ahmas, dari Abi Jihab, dari Atiyah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ayat ini turun di Ghadir Khum mengenai Ali bin Abi Thalib. Itu ada riwayat seperti itu. Itu yang dipegang oleh mereka. Ini riwayatnya ada. Ternyata para ahli hadis mengatakan riwayat ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits dhaifah wal maudhu'ah mengatakan riwayat ini maudhu', palsu. Di nomor hadis 4922. Ini palsu. Bahkan riwayat-riwayat yang benar menunjukkan ayat ini turun di Madinah, bukan di Ghadir Khum. Sehingga kita mengikuti para ulama yang memahami seperti itu. Adapun ulama kita mengutip riwayat tadi yang mengatakan turunnya ayat ini di Ghadir Khum, seperti misalnya Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Fathul Qadir memuat dalam tafsirnya ada riwayat seperti ini. Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur juga mengatakan ada riwayat yang mengatakan seperti ini. Tapi bukan berarti para penulisnya mendukung atau membenarkan informasi tersebut. Mereka hanya memaparkan informasi. Silakan pembaca untuk meneliti sendiri. Ketika mereka tidak menyatakan bahwa ini adalah mana yang batil dan lain sebagainya, dianggap bahwasanya mereka mengakui, menerima informasi tersebut. Padahal tidak terima sama sekali. Karena kalau menerima berarti tadi menuduh para sahabat berkhianat. Alhamdulillah, ini berat masalahnya. Jadi kembali riwayat itu riwayat yang lemah sama sekali, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan yang dijadikan hujjah bahwasanya ayat tersebut turun sebelum haji wada. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semua risalah wahyu yang Allah turunkan. Itu saja mungkin inti dari pembahasan yang bisa saya bahas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan masalah wasiat Nabi SAW. Kemudian sekarang ini kaum Syiah merayakan Hari Raya Ghadir pada tanggal 18 Zulhijjah, yang memulai menjadikan tanggal 18 Zulhijjah sebagai hari raya itu adalah Mu'izzud Daulah, pemimpin Daulah Ubuwaidiyah di tahun 352 Hijriah. Jadi yang pertama kali mengadakan acara Idul Ghadir itu mulai tahun 352 Hijriah. 340 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW baru mengadakan. Yang sebelumnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada yang mengadakan acara seperti itu. Dan ketika menjadikan hari itu sebagai hari raya, kemudian meyakininya sebagai suksesi sebagai Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah, maka itu tadi berarti pemahamannya yaitu meyakini bahwa para sahabat berkhianat waliyadzubillah. Kita saja untuk nanti menjadi bermusuhan dengan saudara kita sekarang di hari kiamat, kalau kita berbuat zalim kepada saudara kita di dunia sekarang ini, yang hidup zaman sekarang ini, itu berat sekali tanggung jawab kita nanti kalau kita menzalimi saudara kita yang hidup sekarang ini. Bagaimana kalau
berbuat zalimnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang jumlahnya banyak, yang mereka sangat berjasa dalam menyebarkan Islam sampai ke negeri Indonesia ini, sampai ke seluruh dunia gitu kan, terus berestafet perjuangannya. Para sahabat ini luar biasa perjuangannya. Kemudian kita menuduh berbuat zalim, menuduh mereka khianat, menuduh mereka itu tidak taat dan seterusnya. Ini bahkan tadi kalau Nabi Muhammad SAW sendiri cinta kepada para sahabat, cinta kepada istri-istri beliau, tetapi ada orang di zaman sekarang membenci sahabat, membenci istri beliau. Kalau kita benar cinta, harusnya kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita, bukan membenci orang yang dicintai oleh kekasih kita. Maka berarti keyakinan kita, anggapan kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah dusta. Ini penting ya bagi kita sekalian untuk juga menjelaskan kepada manusia, kaum muslimin, dan yang kasihan mereka yang sebenarnya sedang mencari kebenaran, ingin mendapatkan jannah, ingin mendapatkan ridha Allah, takut kepada neraka, tapi salah asuhan, salah didikan. Itu yang kita terus doakan mereka. Di samping kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Surah Al-Kahfi ya. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat usaha mereka di dunia, tapi mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kita juga terus mengevaluasi dari ayat ini untuk kita juga. Jangan sampai kita ini merasa berbuat yang terbaik, yang benar, ternyata yang kita lakukan, yang kita yakini sesuatu hal yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Makanya perlu terus kita berdoa. Kalau kita jujur, ikhlas, dan kita terus berdoa, minta hidayah, minta dibimbing oleh Allah, insya Allah Allah akan bimbing kita ke jalan-jalan yang benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, silakan kita buka forum diskusi, tanya jawab. Atau juga faedah, boleh juga. Faedah yang didapat dari kajian kita malam hari ini yang mungkin belum saya sampaikan. Jadi dari kisah-kisah tadi banyak yang seharusnya bisa dipetik jadi pelajaran, hikmah oleh kita. Mungkin belum disampaikan, silakan. Barangkali ada hikmah-hikmah lain. Ya, mengenai Rasulullah Jadal Husain itu dari mana? Mengenai apa? Gelar Rasulullah dipanggil Jadal Husaini. Itu dari mana? Apakah dari situ? Jadal Husaini ya. Saya belum paham tentang masalah asalnya gitu ya. Gelar tersebut dari mana? Ya. Pertanyaannya yang bisa tadi ada yang disampaikan atau ibadah yang disampaikan tentang yang menyakiti ahlul bait ketiga kali. Ya. Hubungannya dengan sosial kemasyarakatan kita, di mana di Kuningan sendiri bahkan di beberapa kota kita juga ada kelompok atau majelis sahabat. Ya. Bagiannya ada yang menisbatkan dengan ahlul bait. Ya. Apakah kita yang selaku bukan dari keturunan ahlul bait itu harus menghormati dan bagaimana cara menghormatinya? Ya, ya. Tadi kita dapati di hadis Sahih Muslim tadi kan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Termasuk juga Nabi SAW berpesan, yang pertama berpegang teguh dengan kitabullah, yang kedua yang memuliakan keluargaku. Keluarga Nabi SAW itu siapa saja? Di antaranya istri-istri Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Kemudian juga keluarga Nabi SAW juga anak-anaknya itu. Kemudian juga keluarga, termasuk keluarga Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Kemudian juga Aqil bin Abi Thalib dan keturunannya.
Akil, kakak dari Ali ya, radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib dan keturunannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan keturunannya. Sampai sekarang keturunannya itu masih ada sampai sekarang. Jadi berlaku perintah dari Nabi SAW untuk memuliakan, menghormati keluarga Nabi SAW. Kita katakan keluarga Nabi, bukan keturunan. Kalau keturunan Nabi SAW adalah keturunan dari garis Nabi SAW langsung. Nabi SAW tidak punya anak laki-laki, gitu ya. Tapi keluarga. Kemudian saya bacakan dulu ya. Di antaranya saya lupa tadi menyampaikan, Profesor Dr. Hamka rahimahullah menulis dalam majalah Panji Masyarakat di tahun 1975, dan saya membaca dari majalah aslinya, bukan dari fotokopian atau dari internet, gitu ya. Beliau ditanya, apakah habaib yang ada di Indonesia ini keluarga Nabi SAW atau bukan? Maka beliau jelaskan bahwa secara nasab mereka adalah keluarga Nabi SAW. Tapi kemudian di akhir tulisan itu, Profesor Dr. Hamka juga memberikan pesan kepada mereka yang mendapatkan kemuliaan menjadi keluarga Nabi SAW. Saya bukan keluarga Nabi SAW ya. Barangkali Pak Abi mungkin saya termasuk, tidak. Bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan sebagai keluarga Nabi SAW, dan juga sekaligus amanat yang berat untuk menjadi teladan, gitu kan. Maka Profesor Hamka, saya kutip di buku ini, jadi pantaslah kalau kita ulangi seruan seorang ulama besar Alawi yang telah wafat di ibu kota ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab, agar generasi-generasi yang datang kemudian dari turunan Alawi, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memegang teguh agama Islam, menjaga pusaka nenek moyangnya, jangan sampai tenggelam pada perang pengaruh peradaban Barat. Seruan Sayyid ini, kata Profesor Dr. Hamka rahimahullah, semoga memelihara kecintaan dan penghormatan umat Nabi Muhammad SAW terhadap Ahlul Bait. Artinya umat akan semakin cinta kepada mereka ketika mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, tidak menyimpang. Di sini juga saya bacakan penjelasan Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Saya cari dulu ya, saya lupa apa bagiannya. Ya, Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah menyebutkan beliau mengatakan kata-kata yang bagus sekali. Ya, di tafsir Al-Manar juz ke-6 halaman 386, adapun hadis tersebut, maksudnya hadis wasiat Ghadirhum tadi ya, kami jadikan sebagai petunjuk jalan. Kami loyal kepada Ali Al-Murtadha, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kami loyal kepada orang-orang yang loyal kepada beliau, dan kami memusuhi orang yang memusuhi beliau. Ini semua kami lakukan sebagai bentuk loyalitas kami kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Kami beriman bahwa keluarga Rasulullah SAW tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran dan keluarga beliau merupakan wasiat Nabi SAW, sebagaimana hadis sahih di Ghadirhum dan selain Ghadirhum. Apabila keluarga Nabi SAW bersepakat atas suatu perkara, maka kami terima dan kami ikuti. Dan jika mereka berselisih dalam satu perkara, maka kami kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sumber kebenarannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Bukan sumber kebenaran kepada manusia, jadi kan sumber kebenaran. Jangan. Ketika mereka menyimpang, misalnya termasuk dari keluarga Nabi SAW, menyimpang, melecehkan agama dan lain sebagainya,
maka ini bukan jalan yang harus diikuti jalan mereka. Tapi ada ghirah, rasa benci kita karena Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, gitu kan istilahnya. Tetapi ada rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita mendoakan mereka agar Allah beri hidayah. Sambil kita juga bekerja keras untuk bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan hidayah. Itu juga perlu. Tetapi jangan dipahami bahwa rasanya kita tidak boleh mengkantor mereka, tidak boleh menyalahkan mereka, nanti kualat dan lain sebagainya, tidak bisa. Kalau kebenaran harus disampaikan. Bahkan tadi sebagai bentuk rasa sayang kita kepada keluarga Nabi SAW agar mereka tidak tersesat dan juga agar masyarakat yang lain tidak tersesat, harus diluruskan. Ini penting. Makanya di sini juga saya bacakan lagi penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan juga dalam satu majalah yang saya baca dan saya terjemahkan, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang termulia. Nasab Bani Hashim ialah nasab yang paling utama di kalangan bangsa Arab. Karenanya tidak patut jika mereka melakukan sesuatu yang mencemarkan kemuliaan martabat mereka, baik dari ucapan atau perilaku yang rendah. Adapun soal menghormati Ahlul Bait, mengakui keutamaan mereka dan memberikan sesuatu yang merupakan hak mereka, atau memaafkan kesalahan mereka serta tidak mempersoalkan kekeliruan pribadi. Di sini disebutkan ya, kekeliruan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, semua itu merupakan kebajikan. Nabi SAW berulang-ulang berpesan, aku ingatkan kalian agar takut kepada Allah dalam hal ahli baitku dan seterusnya ya. Jadi berbuat baik kepada mereka, memaafkan kesalahan mereka yang sifatnya personal, memuliakan mereka dan membantu mereka, semua itu merupakan perbuatan baik dan kebajikan. Jadi di sini kalau tadi kita meluruskan kesalahan yang sifatnya din, maka kita luruskan di sini. Tidak berarti kita menyalahi wasiat Nabi, tidak. Tapi justru kita cinta kepada Nabi SAW, membela Nabi SAW. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Singkiti dalam salah satu ceramahnya yang ditranskrip oleh sebagian orang yang saya terjemahkan, hukum asal terkait Ahlul Bait adalah memuliakan dan menghormati mereka, tidak menghinakan dan merendahkan mereka. Siapa yang nasabnya terbukti sampai kepada Rasul SAW atau sampai kepada Ali, Aqil, Ja'far, Abbas, bin Abdul Muthalib, radhiyallahu anhum, maka ditetapkan sebagai orang yang harus dimuliakan dan dihormati. Jika Anda tidak tahu atau ragu akan kebenaran nasabnya, maka tanyalah kepada orang yang mengerti atau carilah informasi terkait. Jadi kadang kita meragukan apa benar ini nasabnya sampai atau tidak. Karena bisa jadi ada manusia juga yang mengaku-ngaku, dan Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang mendustakan nasab itu dengan ancaman yang berat, gitu kan? Allah akan mengadab dengan adab yang berat. Tapi kalau kita sekarang tidak tahu, kita berhusnudzon bahwasanya mereka adalah keluarga Nabi SAW yang kita muliakan dalam urusan keduniaan. Kita lebihkan mereka, beri kemudahan-kemudahan misalnya ya. Dan apapun bentuk kebajikan misalnya ya. Mereka punya kesulitan, kita mudahkan urusannya dalam urusan-urusan keduniaan ataupun urusan din dan lain sebagainya dalam kebaikan. Kita berikan kemudahan. Bahkan tadi, kenapa orang ini sampai kok misalnya jauh dari agama? Oh, mungkin faktor ekonomi misalnya. Maka kita berikan keahlian untuk bisa bekerja misalnya, diberikan keahlian, diberikan peluang untuk bisa berbisnis misalnya, sampai dia mendapatkan kecukupan sehingga menjadikan lebih istiqomah dalam hal beragamanya. Itu juga hal-hal yang bisa kita lakukan kepada siapapun, apalagi kepada keturunan dari keluarga Nabi SAW. Di sini saya mengatakan, Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Singkiti, sebagian orang berlebihan dalam memuliakan keluarga Nabi SAW sampai jatuh kepada hal-hal yang haram. Artinya jangan sampai berlebihan, kultus individu, gitu kan? Dalam memuliakannya. Nabi SAW tidak suka marah terhadap hal-hal yang sifatnya hulu, berlebihan.
Tapi juga Syekh mengatakan bahkan sebagian lagi malah merendahkan, meremehkan atau menghinakan mereka. Adapun yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah memuliakan mereka tanpa berlebihan dan tidak meremehkan mereka. Memuliakan Ahlul Bait berarti memuliakan Nabi SAW. Jangan sampai Ahlul Bid'ah yang justru memuliakan mereka. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih berhak untuk memuliakan keluarga Nabi SAW. Dan seterusnya begitu. Intinya di sini wala wal bara tetap berjalan. Kita cinta sesuai dengan loyalitas ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada rasa benci kepada orang yang menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Ada perasaan benci, marah karena Allah, gitu kan? Itu pun insya Allah termasuk pemahaman al-wala wal-bara. Jadi mudah-mudahan kita bisa proporsional. Tetapi dalam sifat yang sifatnya tadi hubungan dan lain sebagainya kita upayakan. Mudah-mudahan dengan kita mempraktekkan lebih menghormati, lebih sabar terhadap hal-hal yang menyakitkan kita secara pribadi misalnya ya. Misalkan saja berbuat baik, contoh kita mengambil jasa dari mereka dalam satu urusan keduniaan. Mereka menyebutkan tarif misalnya, kita anggap tidak terlalu mahal, kita tidak nawar misalnya. Itu juga salah satu bentuk perbuatan baik. Mungkin ada sesuatu kelalaian dari mereka, agak lama mengerjakannya, tidak cepat seperti yang sebelumnya diharapkan atau dijanjikan. Ya mungkin ada rasa kesal kita, tapi ketika kita ingat ini ada kita memuliakan keluarga Nabi SAW, lebih sabar saja sambil doa dan Allah mudahkan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengingatkan kalau salah, keliru. Tidak, tetap saja perlu kita mengingatkan, memberikan nasihat gitu ya. Karena mereka juga tidak maksum. Mereka bisa terjerumus salah, bahkan bisa sampai kepada penyimpangan dan seterusnya. Allahu a'lam, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dipahami dan sambil kita juga bisa bertanya lagi kepada ahli ilmu yang lebih dalam hal ini untuk mempraktekkan dalam kehidupan yang lebih keseharian gitu ya. Sering kita ini belajar mungkin secara global gitu kan, teori-teorinya, tapi ketika mempraktekkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari perlu terus kita mendapatkan bimbingan dari ulama yang hidup sekarang ini. Contoh saja ya, saya sering menyampaikan kita sering dapat teori pelajaran tentang bakti sama orang tua, penting berbakti sama orang tua, wajib berbakti sama orang tua, tidak boleh durhaka pada orang tua gitu. Kemudian kita dapat pelajaran juga dari para ulama adalah taat kepada orang tua dalam hal kebaikan, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat. Itu kan benar kan? Tapi ketika mempraktekannya salah, seperti yang saya sering sampaikan juga, ada anak muda ngeluh kepada saya, Ustaz, saya sekarang nggak boleh ikut pengajian sama bapak saya. Bagaimana saya boleh nggak sembunyi-sembunyi ikut majelis taklim? Saya tanya alasannya apa? Ini bapak saya ini perokok. Pernah beliau minta saya belikan rokok. Saya belajar agama dari ustaz saya, haram kalau saya membelikan. Jadi saya jawab saja dengan tegas pada bapak, haram Pak. Kalau saya membeli rokok untuk abi, berarti saya tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Tidak mau. Bahasa seperti itu menyakiti hati orang tua. Kamu anak kemarin sore mau ngajarin bapak, ini gara-gara belajar taklim ini jadi kurang ngajar ini. Dulu nggak kayak gini. Nah, ini kesalahan bukan kesalahan ustaz. Ustaz sih ngajarkan benar. Ulama mengatakan betul tidak boleh ta'awun alal birri alal itsmi wal udwan, kalau menolong dalam hal dosa permusuhan tidak boleh. Cuman cara menyampaikannya dia tidak pelajari dari ustaznya, atau ustaznya belum menyampaikan tentang bab ini yang harusnya penuh dengan kelembutan. Yang ketika seorang anak, dan ini kejadian juga di tempat yang lain, ayahnya minta supaya dia beli rokok, dia katakan merupakan kehormatan bagi saya ayah untuk disuruh ayah ke ujung dunia juga saya siap melaksanakan perintah ayah, gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan engkau dan hartamu itu milik ayahmu.
Tetapi tolong si ayah, satu ini saja yang saya jadi berat melaksanakan perintah ayah ini karena saya sayang sama ayah, karena saya cinta sama ayah. Kalau ayah saya berikan rokok nanti ayah sakit jantung, paru-paru, saya ikut merasa berdosa, jadi saya penyebab ayah sakit. Saya tidak sampai hati jadi penyebab ayah sakit. Tapi tolong ayah suruh saya yang lain, saya siap melaksanakan perintah ayah dengan senang hati. Nah ini berdiplomasi. Si ayahnya senyum bangga punya anak yang taat. Dia katakan ada-ada saja kamu, nggak pernah nyuruh lagi rokok sampai wafatnya, dan juga dia tetap bangga punya anak yang soleh yang taat pada orang tua. Padahal intinya sama, nolak perintah ayah, tapi yang satu dikemas dengan bahasa yang baik. Ini pentingnya kita terus belajar. Apa-apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para ulama kita yang kita dengarkan ceramah, kita baca buku, perlu dalam hal mempraktekkannya ini bagaimana cara-cara mempraktekkannya, perlu terus juga dapat bimbingan dari guru-guru kita, dan juga kita berdoa terus pada Allah agar Allah berikan kepada kita hikmah bijaksana. Ya, silakan yang lain. Mungkin belum bisa rutin dulu, tapi mudah-mudahan berkala, apakah 1 tahun sekali. Saya terus terang artinya ikut merasa senang, Masya Allah, dengan banyaknya bermunculan ustaz-ustaz yang muda gitu ya, yang ilmunya jauh lebih mumpuni dari saya pribadi, walaupun mungkin saya lebih tua jauh dari usia dari mereka, tapi alhamdulillah mereka semangat dan lain sebagainya, saya ikut mendukung gitu ya. Insya Allah artinya di Kuningan pun saya yakin banyak para asatidz ini, Masya Allah, alhamdulillah tidak berkurangan gitu ya, Insya Allah. Tapi saya Insya Allah mudah-mudahan bisa artinya rutin walaupun dari berkala, tidak dalam keadaan waktu yang dekat. Ya, silakan. Bagaimana kita menyikapi dengan masyarakat ya? Kalau kita berbuat baik, misalnya rajin mati gitu ya, yang kita pemahaman kita berbeda, kecilkan. Oh ya, ya. Bagaimana kita bersikap kepada masyarakat yang ada penampilan kita berbeda atau pemahaman dan lain sebagainya, yang akhirnya kita dikecilkan. Pertama, kita perlu juga terus mengevaluasi sikap kita kepada masyarakat, gitu ya. Bahwa masyarakat ini adalah saudara kita. Al-Muslim, akhul Muslim, innamal mu'minuna ikhwah, gitu kan, mereka itu bersaudara. Yang sebagian besar dari mereka kalaupun keliru bahkan karena tidak tahu, jangan disikapi dengan sikap-sikap yang tidak ramah, karena kita menganggap adanya amalan-amalan dari mereka yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, kemudian kita sudah antipati, udah a priori dulu kepada mereka, misalnya, sehingga tidak ramah. Itu kadang yang menjadikan penyebab masyarakat juga merasa disakiti, gitu kan, karena sikap kitanya kurang ramah, kurang senyum, gitu kan. Tapi bagi masyarakat juga harusnya juga banyak memaklumi, harus banyak husnudzon. Ketika sebagian para penuntut ilmu mungkin kurang senyum, bukan karena sombong, cuma karena kebiasaan dari mereka punya sifat yang tidak mudah senyum kepada siapapun misalnya. Jadi bukan ajaran karena ngaji akhirnya jadi kurang senyum, bukan. Itu harus banyak maklum masyarakat. Tapi kitanya juga terus harus berlatih terus. Ketika kita sholat di masjid, istilahnya jangan sampai kita berkerumun hanya teman-teman yang satu pengajian saja. Ngobrolnya bersama yang orang tua, yang lain kayak tidak disapa, tidak diajak bicara, sehingga mereka merasanya ini kelompok eksklusif ini kan gitu. Akhirnya timbul seperti itu. Jadi penting bagi kita, terutama juga kalau pengajian-pengajian yang sifatnya umum gitu ya,
Ada orang-orang yang baru ikut pengajian, harus ramah. Karena saya dapat ceritaan orang yang baru ikut pengajian, yang lainnya ngeliatin semua, kayak dari atas ke bawah ngeliatin. Orang itu dia jadi ini pengajian khusus apa? Sampai pernah saya di luar Jawa ya ketika ceramah, Ustadz apakah ini pengajiannya khusus apa saya nggak boleh hadir gitu kan? Karena saya merasakan kurangnya ramah dari anggota pengajian gitu. Padahal sebenarnya pengajian umum. Ini juga penting. Orang yang baru harus lebih diramahi lebih daripada teman-teman kita yang sudah kenal tiap hari jumpa gitu kan. Harusnya kita sapa dan lain sebagainya sehingga merasa nyaman ikut pengajian itu. Hal-hal yang seperti itu perlu untuk diperhatikan. Kemudian contoh lagi, saya pernah pergi lagi ke luar Jawa. Saya mengisi di satu masjid. Alhasil sampai akhirnya saya jumpa kepada seorang yang pernah haji, pernah berjumpa waktu haji gitu kan. Dia cerita, Ustaz maaf saya mau komplain nih, teman-teman Ustaz atau murid-murid Ustaz ini di tempat kami, di masjid kami ini mengadakan pengajian pekanan pada maghrib. Ketika Ustaz kami sudah duduk di podium, di meja, sudah mulai assalamualaikum, teman-teman Ustaz pada kabur semua, nggak ikut pengajian. Kami tidak katakan mereka harus ikut pengajian, mungkin mereka punya alasan untuk lebih selektif dalam memilih guru. Kami memaklumi, tapi seandainya cara mereka lebih cantik, jangan sholat maghrib di masjid sini, di masjid lain, gitu kan? Atau kalau sholat maghribnya di sini juga, habis selesai sholat maghrib, sholat sunnah rawatibnya di rumah. Sebelum meja diangkat, sebelum ustadznya ceramah, ini malah sholat sunnahnya lama di masjid, gitu kan? Kalaupun mau sholat sunnah lebih cepat pergi dulu. Jadi ustadznya ketika ceramah sudah tidak ada. Karena ketika ustadznya ceramah, assalamualaikum, orang itu pergi seperti demonstratif, terlalu nampak sekali, seolah-olah ini bukan dari golongan kami, beda, ada beda. Itu yang akhirnya menimbulkan rasa permusuhan. Jadi itu hal-hal yang seperti itu juga perlu terus diperhatikan. Adapun misalnya, Ustaz saya sudah ramah, luar biasa, saya sudah baik, nengok orang sakit, disapa, sering bantu mereka, tapi mereka tetap musuhin kami. Ya sabar sudah. Nabi SAW para sahabat mendapatkan gangguan yang lebih dari itu. Perlu sabar, balaslah keburukan dengan kebaikan. Doakan juga, doakan gitu kan. Tapi umumnya manusia itu kalau diperlakukan dengan akhlak yang mulia, insya Allah lebih luluh hatinya gitu kan. Maka perlu terus kita meningkatkan dari sisi perilaku, akhlak yang baik, sehingga orang-orang sekitar kita ini merasa senang, merasa mendapatkan manfaat keberadaan kita. Jangan kita baru belajar, dapat hal-hal yang baru, bertemu dengan teman-teman lama kita yang ada langsung debat dulu permasalahan yang kita berbeda. Seringnya kita semangat, maksudnya mau menyampaikan kebenaran, tapi mereka belum siap, akhirnya yang ada permusuhan. Tapi kalau kita pelan-pelan juga menyampaikannya, gitu, perlu dengan ilmu juga, sehingga bisa lebih dipahami. Mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa lebih artinya mencairkan ya hubungan antara kaum muslimin pada umumnya. Tapi juga masyarakat juga jangan sampai ada sifat hasad. Semuanya kita ya, jangan ada sifat hasad. Jangan sampai juga ada mudah diprovokasi juga, diadu domba untuk saling membenci dan lain sebagainya. Kita jaga. Perbedaan ada yang sifatnya ijtihadiyah, yang di kalangan ulama ahli sunnah berbeda pendapat, itu penting untuk kita toleran, menghargai, tidak memaksakan pendapat dan tidak memusuhi kepada orang yang berbeda pendapat selama masalahnya ijtihad di kalangan ulama. Tapi kalau sudah masalah prinsip, maka harus tegas.
Kalau ada yang meyakini ada Nabi SAW, ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini sudah penyimpangan prinsip. Orang yang mudah-mudah mengkafirkan orang, misalnya. Ada orang yang mengkafirkan sahabat, seperti kaum Syiah, perbedaannya prinsip. Walaupun kita berusaha mendakwahi mereka ini dan supaya kembali ke jalan yang benar, itu beda-beda tiap orang ya. Orang yang awam mungkin perlu dengan lemah lembut, tapi orang yang benar-benar sudah berilmu tapi nampak sekali lebih mengikuti hawa nafsunya, perlu juga disikapi dengan sikap-sikap yang tegas dan keras. Tapi mudah-mudahan secara proporsional, bukan karena emosi, bukan karena hawa nafsu. Ya, insya Allah sesuai dengan jadwalnya, kita selesai itu jam 8. Kita sekarang untuk salat isya-nya ya. Mohon maaf kepada mungkin masyarakat yang sudah terbiasa salat isya awal waktu, tapi akhirnya terganggu dengan ada acara seperti ini. Dan mudah-mudahan kajian seperti ini pun insya Allah menjadi amal bagi yang membangun masjid, yang mewakafkan, yang ikut partisipasi, dan juga pengurus, panitia, dan hadirin semua. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan menjadikan setelah pulang ini bertambah kualitas iman kita, bertambah kualitas takwa kita, bertambah akhlak kita untuk lebih membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dan berusaha terus untuk menyatukan umat Islam di atas kebenaran dan terus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW terutama pada saat salat malam yang saya itu lagi ya, saya katakan lagi Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.